Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji pengawas Universitas Islam Negeri Raden Said Surakarta yang Allah muliakan. Perkenalkan, nama saya Bapak Mustafa dari Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu mahasiswa PPG tahun 2025. Dan untuk saat ini, insya Allah saya akan melaksanakan salah satu tugas, yaitu membuat video pembelajaran di MI An-Nur Cipanas, Kabupaten Cianjur, dengan bidang studi akidah akhlak, dengan materi salah satu akhlak terpuji ketika mengucapkan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, begitu marilah kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min wajaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setelah berdoa, Bapak absen dulu ya. Hari apa sekarang? Hari Kamis. Yang pertama, Azka Lutfiah, Galuh Salsabila, Bilang Putra, Kaisa Nur Azizah, Kaisa Indah Kamila, Muhammad Cahyadi, Muhammad Rafi, Muhammad Razka, Muhammad Riza, Muhammad Sabani Akbar, Nada, Neng Heni, Raden Naura, Salma, Cindy, Sakit, Siti Nur Halimah, Rahdaz, Yara, Balkis, Mia. Ini yang nggak masuk berapa orang? 2 orang ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada Republik Indonesia, pada negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia, itu adalah kita menyanyikan dulu lagu Indonesia. Yang memimpin depan sebagai video siapa? Siapa? Sama. Ya, silakan. Begitu kita berdiri ya semuanya. Silakan. Silakan depan. Kita gantian ya, tinggal sama aja. Indonesia tanah air
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita ketika negara Indonesia, negara yang kita cinta. Sekali lagi, yang lain ya. Break 1, break 2, break 3, break 4, break 5. Udah siap memulai kerja? Udah siap? Udah siap? Oke, kalau udah siap, materi pada hari ini, insya Allah kita akan belajar mengenai salah satu akhlak terpuji ketika mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah, Allahu Akbar, dan masya Allah. Kalian tahu itu apa kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yang apa? Kalimat yang baik. Akhlak itu apa? Akhlak perilaku. Kalau terpuji, itu yang bagus, ya keras nada, ya. Yang keras saja nggak apa-apa. Silakan menjawab, nggak apa-apa. Yang penting ada keberanian kalian untuk menjawab. Ya. Akhlak terpuji ketika mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat subhanallah, Allahu Akbar, dan masya Allah. Coba Bapak ingin tahu, kalau arti dari subhanallah itu apa? Subhanallah, silakan. Ya keras. Subhanallah artinya apa? Allah Maha Tinggi. Ada lagi? Subhanallah. Siapa? Maha Suci Allah. Enggak apa-apa. Maha Suci Allah. Ya, subhanallah itu Maha Suci Allah. Kalau Allahu Akbar, ya yang keras. Allah Maha Besar. Yang keras jawabannya ya. Allah Maha Besar. Allahu Akbar itu. Kalau masya Allah, katakan laki-laki ini biar dia jawab. Allahu Akbar apa? Ya, siapa yang mau jawab? Allahu Akbar. Angkat tangannya, ada apa? Allah Maha Besar. Yang keras suaranya jelas, kedengaran. Ya, sekali lagi Bapak ulangi. Kalau subhanallah apa artinya? Maha Suci Allah. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau masya Allah, kehendak Allah. Sekali lagi, masya Allah apa? Kehendak Allah. Jadi subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masya Allah, Allah berkehendak atau kehendak Allah. Nah, ini sebagai salah satu akhlak terpuji ketika seseorang atau hambanya mengucapkan kalimat yang tiga ini. Sebenarnya kalimat thayyibah itu banyak. Ada kalimat Allah, apa itu Allah? La haula wala quwwata illa billah. Banyak ya. Tapi yang diambil cuma tiga yang menjadi materi kita pada hari ini. Pertama kalimat subhanallah, terus kalimat Allahu Akbar, dan masya Allah. Coba kalau kalimat subhanallah disebutnya kalimat apa? Tasbih. Jadi tasbih itu lafaznya subhanallah. Kalau takbir Allahu Akbar.
Dia ada istilah tasbih berarti subhanallah, takbir berarti Allahu Akbar. Nah, coba Bapak tanya nih, kenapa sih kita itu harus mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus? Karena apa? Silakan jawab. Gak apa-apa. Kenapa? Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu, baru silakan menjawab. Kenapa sih kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus? Kalimat-kalimat yang bagus. Kenapa? Silakan angkat tangan. Ya apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Ini keberanian kalian. Yuk. Cepat dulu. Yuk. Sebisanya aja. Kenapa kalian itu harus berkata itu baik? Berkata itu mengucapkan kalimat yang bagus. Kenapa? Coba saya. Tidak apa-apa. Cepat dapat nilai dari Bapak. Karena yang keras suaranya. Karena ya. Yang lain coba, yang lain dulu. Ada? Kenapa kita harus mengucapkan kalimat yang baik? Karena apa? Karena lisan ini yang paling mendasar dari keimanan kita. Wajar ketika Rasul bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Selamat umatku, selamatnya manusia tergantung menjaga lisan. Tergantung dia berkata. Lidah tak bertulang. Ada tulangnya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Tapi coba pegang. Ada enggak tulangnya? Enggak ada. Makanya apa? Ketika ngomong ini, lisan ini ketika ngomong kemana-mana enggak terasa. Benar enggak? Enggak terasa. Ketika kita menghina orang, membedek orang, apalagi ini bahasanya nih, masa pelajaran yang berada di MI, kata-katanya ya Allah, kata-kata yang kurang terpuji akhlaknya, ya. Hei, bro, apa kabar bro? Wah, kata gitu ya. Terus apa lagi? Men, halo men. Wah, gitu. Ya, apalagi mengucapkan kalimat binatang. Anjing, apa bukan anjing? Bahaya itu ya. Sekarang Bapak akan berikan tugas kepada kalian, ya. Tugas kalian. Namun sebelum Bapak memberikan tugas kepada kalian, Bapak akan menayangkan video dulu, ya. Ini kalian perhatikan dengan baik-baik videonya. Ketika Bapak tayangkan videonya,
Yang kedua adalah waktu pengucapan kalimat berita Masya Allah. Yang pertama, ketika kita melihat bangunan yang tinggi, indah, dan megah seperti bangunan masjid, rumah tinggal, gedung perkantoran, gedung olahraga, sekolahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika kita memasuki kebun bunga yang indah, yang di dalamnya terdapat bunga-bunga bermekaran dengan indahnya dan harum wangi. Yang ketiga, yang menegakkan agama Allah. Misalnya, para sahabat dan tabi'in yang dulu berperang melawan kaum kafir, mereka mengucapkan Allahu Akbar agar dapat menyatukan semangat juang melawan kezaliman. Selain itu, kalimat takbir juga diucapkan ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang terakhir, kalimat takbir juga diucapkan ketika kita melewati jalanan yang menanjak. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah kalian sudah setelah menyaksikan ya video tentang kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang tadi ditampilkan di video apa saja? Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, ini Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang yang tadi dijelaskan di dalam video tersebut. Jadi demikian. Kalimat-kalimat thayyibah yang tiga ini, Subhanallah, Allahu Akbar, dan Masya Allah, ketika diucapkannya itu sesuai dengan tempat dan waktunya. Masa kalian mau mandi, Subhanallah, Subhanallah ya. Kalian mau buang air kecil, Allahu Akbar, Allah gitu ya. Jadi ada tempatnya dan waktunya ya. Coba nih Bapak tanya, kalau mengucapkan Subhanallah ketika kita sedang apa atau dengan waktu yang apa, bagaimana? Apa yang keras? Lihat pemandangan, dia bagus. Subhanallah, sekarang. Pak, nih Bapak ada gambar nih. Coba, nih kalau misalkan lihat ini, petir. Ayo namanya apa? Hah? Petir. Hah? Petir di mana? Allahu Akbar. Kalau melihat si Akbar, Subhanallah, saking gantengnya. Subhanallah. Kalau melihat Bilqis, Allahu Akbar. Coba ini kalau lihat ini, Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Ketika Allah berkehendak, lahirlah dua bayi. Bahkan ada yang berapa lahirnya? Ada yang 3, dan berapa lagi? 4 bahkan. Pernah nggak kalian dengar ada yang 5? Pernah nggak? Pernah nggak ada yang 15? Pernah nggak? Pernah kelinci. Baik, Masya Allah. Ketika Allah berkehendak, maka nggak ada yang mustahil bagi Allah. Anaknya selamat, ibunya selamat, itu kekuasaan Allah. Nah, apabila melihat pemandangan yang indah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Bukan begini, subhanallah, dan kita ucapkan dengan sesuai dengan keinginan Allah.
Subhanallah. Edan. Bagus banget. Jadi kalimat yang tepat bagaimana? Ketika kita mencerminkan keimanan kita, ketika mencerminkan akhlak terpuji. Ya. Kalau yang mau kuliah begini, sebelum ya Allah, ini ucapan kita loh, menjadi dasar kita keimanan paling dasar. Ya, jadi hati-hati. Tidak bilang melihat teman kita yang mencuri. Ya. Nah, Bapak tambahkan juga, Bapak, Allahumma tub alaihi. Bapak dari awal. Allahumma tub alaihi. Siapa ya? Yang keras. Siapa lagi? Siapa? Yang keras. Bagus, siapa? Satu lagi? Allahumma tub alaihi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan tobat kepadanya. Jangan kita ucapkan yang jelek. Udah tahu perbuatannya kurang bagus, udah tahu perbuatannya jelek, kita ucapkan yang jelek lagi. Bagus gak? Kita doakan aja. Ya, ada orang masuk timun. Hah? Tolong cepat ya. Tolong ya. Kalau ini yang lahir, Masya Allah. Nah, jadi pengucapan kalimat Subhanallah, Allahu Akbar dan Masya Allah ini menjaga kita supaya lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Coba sekarang ya, Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Begitu kalian dibagi 3 kelompok saja ya. Sesuaikan dengan jumlah muridnya ya. Silakan untuk kelompoknya yang biasa kalian ya dibagi kelompok. Silakan dibagi mejanya diatur menjadi 3 kelompok aja. Yang kelompok sudah biasa aja, yang sudah biasa ya. Silakan. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Satu di sini, 1 di tengah, 1 di sebelah sana. Silakan. Ya, ini 2 aja ya. Tidak selalu ke sini. Ini ya. Maaf, ini siapa? Bisa ini ya. Ini. Silakan teman-temannya memberikan saran, memberikan pendapat ya. Jadi jangan terfokus sama satu orang karena kelompok itu membutuhkan nilai kalian juga ya. Udah ya, waktunya udah 20 menit ya, udah habis. Jadi silakan untuk per kelompoknya ya, perwakilan saja, 1 orang di depan
Jadi ini hasil diskusi kalian per kelompoknya. Kalian aktif ya, semuanya aktif? Aktif ya, memberikan saran dan pendapatnya tentunya ya. Jadi silakan kelompok 1 dulu, silakan untuk ke depan. Berikan kesimpulan atau presentasinya ya. Sebutkan nama dan dari topik berapa tentang apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Subhanallah. Subhanallah adalah kalimat di dalam Islam yang berarti manusia Allah atau manusia Allah. Kalimat ini sering diucapkan umat Islam untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk kelompok 1 tadi tentang kalimat subhanallah ya. Kalimat subhanallah. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau ada yang bertanya? Silakan. Ada yang mau berpendapat atau cukup jelas? Cukup jelas? Ya. Terima kasih kalau cukup jelas. Bapak lanjutkan ke kelompok 2, silakan. Perwakilannya siapa? Yang keras ya untuk penyampaian kesimpulannya. Saya yang lain dengar ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator akan membacakan kalimat dari Masya Allah. Masya Allah adalah ungkapan dan perkataan yang berarti sesuatu yang dikehendaki Allah. Masya Allah dan Allah yang berarti semoga Allah memberimu kepada Allah sering mengucapkan juga mengucapkan Silakan ya, silakan. dengan memahami hati yang menggunakan Allah dengan Islam dan mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan syaitan dan selalu menunjukkan kebesarannya dalam setiap aspek kehidupan. Sekian dari Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 ya untuk bisa. Ini dari teman-teman kalian dari kelompok 1 dan 3 ada yang memberikan saran untuk pendapatnya? Atau cukup jelas? Terima kasih ya. Untuk yang terakhir silakan kelompok 3. Ini wakil siapa? Habis ya, silakan. Yang keras ya supaya cuma kita mendengar semuanya. Karena ini berbeda-beda soalnya kan. Kelompok 1 subhanallah, kelompok 2 subhanallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar adalah kalimat yang sering dilafalkan umat Islam, yang berarti Allah Maha Besar atau Allah yang besar dari segala-galanya. Kalimat terdiri setelah sujud. Dalam azan dan iqamah lafaz ini dibaca sebagai dari panggilan salat. Dalam zikir, umat Islam sering membaca Allahu Akbar bersama dengan kalimat tasbih dan tahmid. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau memberikan saran atau menambahkan atau pendapatnya silakan. Tidak ada. Cukup jelas. Terima kasih kalau begitu. Setelah
per kelompok menyampaikan kesimpulannya. Mudah-mudahan kalian lebih memahami lagi, lebih jelas lagi tentang kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Nah, untuk kesimpulan dari Bapak akan bertanya ya, tentunya ada 3 pertanyaan ini. Silakan yang bisa kalian jawab. Perhatikan pertanyaannya ya, perhatikan pertanyaannya. Untuk yang pertama, apa hikmah? Ya. Apa hikmah kita itu belajar atau memahami sifat Allah, kalimat subhanallah? Silakan. Atau dari aja, masya Allah. Banyak. Silakan. Hikmah yang saya dari kalimat tersebut adalah rasa kagum kepada Allah saat melihat sesuatu yang indah. Ya, ulang. Perhatikan pertanyaannya ya. Yang kedua, kalimat thayyibah Allahu Akbar diucapkan ketika sedang apa saja atau waktu sedang apa? Silakan. Silakan. Iya, betul. Betul kan? Kita sedang sholat ya. Banyak sebenarnya ya. Cuma kita itu bagi kita sedang sholat. Tapi pelajaran lagi alhamdulillah ya. Melihat bisa memperhatikan dengan baik. Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan atau dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba, angkat yang menjawab. Itu jawab Pak. Silakan. Kami jadi lebih mengetahui apa itu kalimat subhanallah dan masya Allah. Ya, tangan. Kita lebih mengetahui ya. Kita lebih mengetahui maknanya, kita lebih mengartinya, gitu ya. Tentang kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Ya, sebagai penutup dari Bapak akan simpulkan tentang materi pada hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah subhanallah, Allahu akbar, dan masya Allah. Intinya apa sih kita belajar tentang kalimat thayyibah ini? Supaya lisan kita terjaga. Dari apa? Dari ucapan-ucapan yang tidak baik atau kotor. Bapak sampaikan lagi, karena selamatnya seseorang itu tergantung dia menjaga lisan. Karena banyak yang celaka, banyak yang tidak selamat karena tidak menjaga lisannya. Maka ucapkanlah senantiasa, kita bareng-bareng yuk. Kita ucapkan subhanallah, Allahu akbar, dan masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mengucapkan, dibiasakan kita mengucapkan hikmahnya kita dapatkan dari apa yang kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, tentunya ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita tidak mudah lupa dengan apa yang belajar pada hari ini. Ya, itu aja mungkin yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan kalian dalam senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir dari Bapak, untuk pelajaran minggu depan, insya Allah kita akan belajar tentang akhlak terpuji terhadap hewan, ya. Untuk minggu depan insya Allah kalian persiapkan, kalian baca-baca dulu untuk minggu depan. Itu aja mungkin ya. Untuk dari Bapak kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil